menceritakan sejarah Perjanjian Giyanti. Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Kelompok Pangeran Sambernyawa tidak dilibatkan dalam perjanjian ini. Pangeran Mangkubumi demi keuntungan pribadi memutar haluan menyeberang dari mendukung kelompok pemberontak bergabung dengan pemegang legitimasi kekuasaan yang memerangi pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 ini secara de facto dan de jure menandai berakhirnya kerajaan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Giyanti. Sekarang tempat itu berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Janti Harjo, di tenggara kota Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua. Wilayah di sebelah timur Kali Opak melintasi tahta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwono III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Sementara wilayah di sebelah barat atau daerah Mataram yang asli diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi. Sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Perundingan pembagian kerajaan Mataram. Menurut dokumen register harian N. Harding, Gubernur VOC untuk Jawa Utara, pada tanggal 10 Februari 1754, N. Harding berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru pada 22 September 1754. Pada hari berikutnya diadakan perundingan yang tertutup dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Harding didampingi oleh Kapten Dongkel dan Sekretaris Woken. Sedangkan yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram. N. Harding menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua buah matahari. Mangkubumi menyatakan di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Harding menawarkan Mataram sebelah timur. Usul ini ditolak sang pangeran. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan menjadi lancar. Kembali Gubernur VOC mengusulkan agar Mangkubumi jangan menggunakan gelar Sunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai oleh dia. Mangkubumi keberatan melepas gelar Sunan karena sejak 5 tahun lalu ia diakui rakyat sebagai Sunan. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sunan atau yang dipertuan agung atas kerajaan Mataram ketika Pakubuwono II wafat di daerah Kabanaran. Bersamaan VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwono III. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapat setengah kerajaan. Daerah pantai utara Jawa, orang Jawa sering menyebutkan dengan daerah pesisir yang telah diserahkan pada VOC. Orang Jawa sering menyebutnya dengan Kumpeni, tetapi dikuasai oleh VOC dan diganti rugi atas penguasa Pantura Jawa oleh VOC akan diberikan setengah bagiannya pada Mangkubumi. Terakhir, Pangeran memperoleh setengah dari pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan pada Pakubuwono III. Pada 4 November tahun yang sama, Pakubuwono III menyampaikan surat pada Gubernur Jenderal VOC Mosel atas persetujuan dia terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi. Berdasarkan perundingan 22-23 September 1754 dan surat persetujuan bahwa Pakubuwono III, maka pada 13 Februari 1755 ditandangi perjanjian di Giyanti yang kurang lebih poin-poinnya seperti dikemukakan Saudari Misma Purwokusumo sebagai berikut. 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono Senopati Inggalaga Ngaburohman Sayyidina Wanotogomo Khalifitullah di atas separuh dari kerajaan Mataram yang diberikan kepada dia dengan hak turun-temurun pada warisannya. Dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro. Pasal 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang di bawah kekuasaan Kumpeni dengan rakyat kesultanan. Pasal 3.
Sebelum Bupati Dalam dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melaksanakan sumpah setia pada Kumpeni di tangan gubernur. Intinya, seorang bupati dan dari dua kerajaan harus dikonsultasikan dengan Belanda sebelum kemudian Belanda menyetujuinya. Pasal 4. Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Bupati Dalam dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari Kumpeni. Pokok-pokok pemikiran itu, Sultan tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap berhentinya dan berlangsungnya seorang bupati, karena segala keputusan akan di tangan Dewan Hindia Belanda. Pasal 5. Sri Sultan akan mengampuni bupati yang selamat dalam peperangan memihak Kumpeni. Pasal 6. Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada Kumpeni dalam kontraknya pada tanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, Kumpeni akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 riyal tiap tahunnya. Pasal 7. Sri Sultan akan memberi bantuan pada Sri Sunan Pakubuwono III sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 8. Sri Sultan berjanji akan menjual kepada Kumpeni bahan-bahan makanan dengan harga tertentu. Pasal 9. Sultan berjanji akan mentaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara Raja-Raja Mataram terdahulu dengan Kumpeni, khususnya perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, 1749. Penutup. Perjanjian ini dari pihak VOC ditandatangani oleh N. Harting, W. van Ossenburg, J.J. Steenmulder, C. Donkel, dan W. Volken. Perlu ditambahkan Bupati Dalam Rich Bestuurder or Chief of Administration Officer dengan persetujuan Residen atau Gubernur adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari yang sebenarnya bukan di tangan Sultan. Badai belum berlalu. Perjanjian ganti belum mengakhiri kerusuhan karena dalam perjanjian ini kelompok Pangeran Sambernyawa Raden Mas Said tidak turut serta. Mengapa dalam perjanjian ganti ini Pangeran Sambernyawa tidak ikut serta? Para pujangga Jawa dan sejarawan rupanya enggan untuk menulis persoalan detail sekitar perjanjian ini, atau paling tidak generasi muda diberi suatu informasi yang benar. Sebagai landasan membangun mentalis bangsa, pentingnya persatuan. Dalam perjanjian ganti ini, Pangeran Sambernyawa adalah rivalitas Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa nomor 1 di Mataram. Perjanjian ganti merupakan persekongkolan untuk menghancurkan pemberontak. Berhubung pemberontak Mangkubumi sudah bertobat dan kembali bersama VOC dan Pakubuwono III bersekutu kembali untuk tujuan yang sama, mematahkan dan menupas pemberontakan. Pemberontak yang dimaksud dalam persekutuan dengan perjanjian ganti adalah Pangeran Sambernyawa. Sebagai pemimpin pemberontak, Pangeran Sambernyawa dinyatakan sebagai musuh Pangeran bersama. Di sini perjanjian ganti terjadi bukannya tanpa sebab. Sebab yang utama adalah penyeberangan Pangeran Mangkubumi dari memberontak menjadi sekutu VOC dan Pakubuwono III. Mengapa dan bagaimana Pangeran Mangkubumi yang telah lari dari keraton dan menggabungkan diri Mengapa dan bagaimana Pangeran Mangkubumi yang telah lari dari keraton dan menggabungkan diri dengan pemberontak tiba-tiba kembali memerangi pemberontak? Dengan perjanjian ganti, Pangeran Mangkubumi sudah bukan lagi sebagai pejabat bawahan Pakubuwono III, melainkan sebagai penguasa demi alasan ketentraman kerajaan memainkan peran memerangi pemberontak. Di sini rupanya sejarah ada yang disembunyikan dan ditutup-tutupi. Pangeran Mangkubumi yang sebelum perjanjian ganti memusuhi VOC secara tiba-tiba berbalik bahu-membahu memerangi pemberontak. Apa latar belakang yang mendasari sehingga terjadi persekutuan baru VOC, Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi? Persekutuan Pakubuwono III dengan VOC sudah bukan barang baru lagi karena keduanya bersekutu untuk menupas pemberontak. Pangeran Mangkubumi merupakan persoalan tersendiri karena bersama Pangeran Sambernyawa berada dalam posisi pemberontak dan memusuhi VOC. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa tidak kompak dalam menghadapi VOC. Keduanya berselisih dan puncak perselisihan itu mengemuka dengan menyeberangnya Pangeran Mangkubumi ke pihak lawan VOC. Penyeberangan itu dilakukan karena kekuatan bersenjata Pangeran Mangkubumi mengalami kekalahan yang sangat telak dan Pangeran Mangkubumi tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Atas kekuatan bersenjata akibat kalah dengan Pangeran Sambernyawa,
VOC melihat bahwa Pangeran Mangkubumi tidak bakalan menyeberang ke pihaknya kalau tidak mengalami kekalahan dalam perselisihan itu. Dengan bersama-sama company atau VOC, maka musuh Pangeran Mangkubumi bukan lagi VOC atau company, melainkan musuhnya adalah Pangeran Samburnyawa. Sebagai musuh bersama VOC, Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi sebelum secara bersama bahu-membahu bertindak menyiapkan Pangeran Samburnyawa. Di sini tampak dengan jelas bahwa pembagian Mataram menjadi Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta adalah kesepakatan VOC dengan Pangeran Mangkubumi yang digelar di Giyanti. Sekian dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.